Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah periode 13 tahun yang krusial banget di Mekah, sebuah masa yang bukan cuma menguji, tapi benar-benar menempa fondasi sebuah keyakinan yang nantinya akan mengubah dunia. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Gimana ceritanya sebuah ide baru bisa berhadapan langsung dengan tatanan yang udah mapan begitu lama? Yuk kita selami bareng-bareng. Jadi, coba deh kita bayangin Mekah zaman dulu. Ini bukan cuma gurun pasir kosong ya. Mekah itu pusat kota yang sibuk, kosmopolitan, di mana kekuasaan itu dipegang sama suku Quraisy. Mereka yang ngontrol ekonomi lewat perdagangan, dan mereka juga yang ngontrol spiritualitas lewat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Struktur sosialnya kaku banget, dan keamanan kamu itu sepenuhnya tergantung sama suku kamu. Nah, di panggung inilah cerita kita dimulai. Perjalanan ini, uniknya, dimulai bukan di tengah keramaian pasar, tapi justru dalam kesunyian sebuah gua. Jadi, di usianya yang ke-40, Muhammad, yang satu Mekah udah kenal banget sebagai Al-Amin, atau yang terpercaya karena integritasnya, mulai mencari ketenangan. Beliau sering menyendiri di Gua Hira, sebuah tempat untuk merenung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan di sanalah peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Perintah pertama yang turun itu bukan sembahlah atau berperanglah, tapi Iqra, bacalah. Wah, ini dalam banget artinya kan? Fondasi dari pesan ini adalah panggilan untuk pengetahuan, untuk belajar, untuk pakai akal. Dari awal banget, ilmu pengetahuan itu udah diletakkan sebagai pilar utama. Bisa bayangin kan, pengalaman ini benar-benar dahsyat. Beliau pulang dalam keadaan terguncang, gemetar, sampai minta istrinya buat menyelimutinya. Nah, di momen yang sangat rentan inilah peran Khadijah jadi krusial banget. Beliau bukan cuma menenangkan, tapi juga memberikan validasi. Coba deh perhatikan cara Khadijah menguatkan suaminya. Validasi yang dia berikan itu bukan didasarkan pada keajaiban, tapi pada karakter. Intinya, beliau seolah bilang, "Aku percaya karena aku tahu siapa kamu selama ini." Beliau mengaitkan pesan ilahi ini dengan integritas moral Muhammad yang sudah semua orang tahu. Dan ini memberikan fondasi manusiawi yang kokoh banget untuk sebuah misi dari langit. Wahyu pribadi ini tentunya nggak berhenti di dalam gua aja. Dari sinilah mulai terbentuk sebuah komunitas yang pada awalnya harus bergerak diam-diam dalam bayang-bayang supaya bisa bertahan hidup. Fase awal ini strateginya cerdas banget. Selama 3 tahun pertama, dakwanya itu sembunyi-sembunyi. Tujuannya bukan karena takut loh, tapi untuk membangun fondasi yang kuat dulu. Sebuah kelompok inti yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun atau para pelopor pertama pun terbentuk. Dan hebatnya, mereka ini datang dari semua lapisan. Ada bangsawan, pedagang, bahkan budak. Mereka semua kumpul secara rahasia di rumah Arkam. Jadi, Darul Arkam ini lebih dari sekedar rumah. Anggap aja ini base camp strategis pertama mereka. Lokasinya aman, dan disinilah para pengikut awal ini belajar langsung dari Nabi. Menguatkan iman mereka dan membangun ikatan komunitas yang nantinya bakal mereka butuhkan banget untuk menghadapi tantangan ke depan. Nah, fase rahasia ini kan nggak mungkin selamanya. Dan momen ketika keyakinan ini diumumkan ke publik, wah itu jadi titik balik yang super dramatis. Setelah 3 tahun membangun fondasi, akhirnya datang perintah buat dakwah terang-terangan. Nabi pun naik ke Bukit Syafa, memanggil semua suku Quraisy. Beliau pakai reputasinya sebagai Al-Amin buat menarik perhatian mereka, tapi begitu beliau menyampaikan pesannya, reaksi keras langsung muncul. Dan yang paling depan menentang justru pamannya sendiri, Abu Lahab. Momen ini adalah awal dari konfrontasi terbuka. Penolakan Quraisy ini masalahnya kompleks, bukan cuma soal teologi. Mereka takut kehilangan kekuasaan politik mereka. Mereka nggak suka sama ide kalau Islam itu menyetarakan bangsawan dengan budak. Ekonomi mereka, yang banyak bergantung pada jual beli berhala, juga jadi terancam. Dan yang nggak kalah penting, mereka itu sangat terikat sama tradisi nenek moyang mereka. Dan gak lama penolakan ini berubah jadi kekerasan. Siapa yang jadi sasaran utama? Jelas, mereka yang gak punya perlindungan suku, para budak dan orang-orang miskin. Mereka jadi target penyiksaan yang kejam, yang sengaja dirancang untuk mematahkan semangat komunitas baru ini. Kekuatan iman di tengah siksaan ini, contoh paling kuatnya ya kisah Bilal, seorang budak dari Ethiopia. Tuannya menyiksanya di bawah terik matahari, dadanya ditindih batu besar, dan dia dipaksa untuk mengingkari keyakinannya. Tapi yang keluar dari mulutnya cuma satu kata, Ahad, Ahad, satu, satu. Sebuah deklarasi tauhid yang nunjukin kalau keyakinan mereka itu jauh lebih kuat daripada siksaan fisik manapun.
Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya komunitas kecil ini bisa bertahan dari tekanan bertahun-tahun yang sengaja dirancang untuk menghancurkan mereka? Ujiannya tuh datang terus-terusan, nggak ada habisnya. Mulai dari harus cari suaka ke negeri seberang, terus menghadapi boikot ekonomi total yang melumpuhkan, sampai kehilangan orang-orang terdekat di tahun yang sama, yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Puncaknya mungkin adalah penolakan super brutal di Taif, yang benar-benar membawa komunitas ini ke titik terendah mereka. Tapi, justru di saat paling gelap inilah secercah harapan, sebuah jalan baru yang gak disangka-sangka mulai kelihatan. Tepat di titik terendah mereka, setelah ditolak habis-habisan di Taif, datanglah sebuah yang kita bisa sebut hiburan ilahi. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam ke Yerusalem dan naik ke langit, ini adalah penegasan kembali misi beliau. Pesannya jelas, kalau semua pintu di bumi tertutup, pintu langit selalu terbuka. Dan dari perjalanan inilah perintah sholat 5 waktu ditetapkan, yang ngasih komunitas ini tali spiritual langsung kepada Sang Pencipta. Harapan baru akhirnya datang dari kota Yatsrib, lewat 2 perjanjian penting di Aqobah. Nah, coba deh lihat pergeseran strateginya di sini. Dari yang awalnya cuma janji moral segelintir orang, sekarang jadi aliansi politik dan militer oleh kelompok yang jauh lebih besar. Janji mereka sekarang bukan cuma soal iman, tapi juga mencakup perlindungan fisik. Nah, ini dia titik baliknya. Bayat Aqobah kedua ini ngasih jaminan keamanan yang udah lama hilang sejak wafatnya Abu Thalib. Ini bukan lagi cuma soal gimana cara bertahan di Mekah. Ini tentang gimana cara membangun sesuatu yang baru di tempat lain. Fondasi untuk hijrah atau migrasi akhirnya diletakkan. Jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Apa bedanya antara sekedar bertahan dari penindasan dengan secara strategis membangun sebuah dunia baru? Perjalanan 13 tahun di Mekah ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah evolusi dari bertahan menjadi membangun secara proaktif. Ini adalah cerita tentang bagaimana iman, kesabaran, dan strategi yang cerdas bisa mengubah penderitaan menjadi fondasi bagi sebuah peradaban baru.